Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, aku mau bertanya, kalau ada utang itu sikapnya harus dibayarkan ya Pak Ustaz? Tapi pas ditagih bilangnya entar dulu, dan dia malah makin marah. Jadi yang utang lebih galak Ustaz, dibanding yang ditagih. Ini bukan bertanya tapi curhat. Terus sikap kita itu harus gimana? Terus Pak Ustaz, kalau kita buka tutup lubang dengan cara menghutang buat tutupin utang yang satunya itu, apakah boleh Ustaz? Ya Allah, bener lagunya Bang Haji tadi. Kali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar cicilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah efek riba. Maka rubahlah yuk gaya hidup kita ini ya. Gaya gengsi kita itu rubah. Gak enak kok, gak enak ya. Maka kata Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang yang punya utang kepada kalian, kasih tenggang waktu. Tapi kalau yang utang bilang nggak punya uang, tapi dia beli barang, lu sudah ada. Istighfar. Yang penting sudah mengingatkan. Apa kata Allah? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kamu sedekahkan saja sudah. Allah yang ganti yang lebih baik. Ya, ikhlaskan betul-betul karena Allah. Waduh, banyak juga, usah 10 juta. Sudah Allah yang ganti 1 triliun. Allah yang akan ganti dengan kebahagiaan rumah tanggamu. Allah yang ganti dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Begitu kan? Lebih nikmat nggak? Nikmat. Cuma kadang-kadang ini masalah jualan sayur aja beda 500 aja pindah kok. Apalagi 10 juta. Ini bukan nyindir ya Anda ya. Ya ibu-ibu ya kalau ya beli sayur gitu ya, ada selisih 200 perak. Ya lebih murah yang di belakang. Mendingan ke belakang apa di depan? Belakang. Apalagi 10 juta. Dia belajar latihan. Gak bisa kalau nggak latihan. Ya. Jadi menyelesaikan masalah itu jangan dengan masalah lagi. Itu mah pegadaian tadi. Ya. Kalau pengen menyelesaikan masalah datang sama Allah. Tobat kita. Jangan-jangan mungkin karena ulah kita juga itu. Hartanya dari harta yang haram. Sampai di akhir zaman itu ada orang yang sudah tidak peduli dengan harta halal dan haram. Makanya diuji oleh Allah. Hartanya habis, kendaraannya kecelakaan, rumahnya kebakaran, ya, dan seterusnya. Interpretasi. Ada yang salah ini. Tobat sama Allah. Sudah, jangan mikirkan yang 10 juta. Sudah, anggaplah hilang. Sedekah ya Allah meskipun berat. Ya, sudah minta sama Allah berikan yang ganti yang jauh lebih baik. Allah itu Razzaq lah, dikasih sama Allah. Tapi kita caranya benar juga. Maka gunanya pendekatan begitu, gunanya ilmu itu begitu. Bagaimana kita akan memperbaiki kendaraan kita kalau kita tidak bisa. Kita jangan hanya dinindak bobokkan dengan kendaraan baru, tapi kita harus bisa memperbaiki. Sama juga dengan diri kita. Kita harus tahu dengan diri kita, kemampuan kita harus tahu. Kalau rusak kita harus perbaiki. Jangan nunggu orang lain. Benar? Iya kalau ada yang peduli dengan kita, kalau enggak. Nah, maka salah satunya ya bisa memperbaiki kendaraan kita itu, adalah majelis ta'lim. Datang, buka kita, berkonsultasi dengan orang saleh. Mana ada hidup ini nggak ada ujian? Semua pasti ada ujian. Ya, kalau nggak mau diuji udah di surga kita. Ya, benar. Waduh, kayaknya saya kalau di sini nggak bisa hidup, kayaknya begini, kayaknya begitu dan seterusnya. Banyak ngeluh begitu kan? Terus mau kemana? Mau ke kuburan? Justru di kuburan itu adalah awal kesengsaraan bagi orang-orang yang suka berbuat gak benar. Kita itu kalau sudah merasa tenang itu kalau sudah kaki kita menginjakkan ke dalam jannah, sudah gak ada masalah sudah. Ya. Jadikan masalah itu sebagai jembatan untuk menggapai ridha Allah. Gitu seharusnya. Makanya apa? Libatkan Allah di dalam kehidupan kita. Rumus itu.
libatkan Allah dalam setiap permasalahan kita. Yang nggak mungkin bisa jadi mungkin bagi Allah. Ya, benar. Iya. Jangan akal-akalan. Saya paling nggak suka akal-akalan. Ya, ya. Berapa banyak orang yang tersesat hanya gara-gara dengan akalnya. Karena Allah sudah berikan panduan. Setiap mobil itu ada panduannya. Iya. Mobil itu ada panduannya, dibikin sedemikian rupa. Mentang-mentang bisa memperbaiki, dimodif sama dia. Ternyata ukurannya nggak sesuai, meledak. Benar nggak? Berapa banyak mobil meledak itu? Na'udzubillah. Nah kita kalau melanggar dari aturan Allah juga begitu, bisa meledak. Mana ada orang pemakan riba itu jadi tenang hidupnya? Ada nggak? Nggak ada. Coba lihat keluarganya kayak gimana, susah nggak dinasihatin? Gitu dah. Lihat suami istrinya juga nyolong terus sama suami. Ya. Waktu masih kenal awal, mungkin pacaran, bilang sayang. Dia sudah ada masalah begitu bilang pala lo beang. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Iya, karena semuanya bukan karena Allah. Karena kenapa? Kenapa dia tidak pernah melibatkan Allah di dalam setiap permasalahannya. Kalau libatkan Allah dalam setiap kehidupan kita, kelak urusan insya Allah. Ada lagi mas? Jadi intinya nggak usah ngutang ya, serahkan sama Allah. Yang penting sudah dinasihati, ridhokan saja sudah. Siapa tahu itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ya, taubatlah. Apalagi sudah usianya 50 tahun. Nabi 63, berarti kurang berapa lagi? 13 tahun. 13 tahun itu lama apa sih? Sebentar. Nyadar diri dah, Bang. Sudah diperingatin oleh uban, gitu ya? Benar enggak? Uban itu warning lah, alarm lah. Wasyaibu ab'adu fi nushin 'anit tukhami. Itu kata siapa? Kata Imam Al-Busairi. Mau nggak nyadar nih orang ini. Sampai kapan kok begini terusnya? Allah alam. Yang lain? Jadi pada intinya apapun yang kita perbuat selalu libatkan Allah saja, dan jangan sampai utang. Apalagi ditagih marah-marah. Teman-teman, ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi. Ibu atau Awad silakan. Tambahan sedikit ya. Maka kalau begitu, kalau baperan begitu, nggak usah ngutangin lagi. Bilang aja dari awal, mohon maaf ya. Saya nggak ada alokasi untuk ngutangin, gitu aja. Ya, mendingan pahit kan? Ya daripada sakit hatinya. Ya gitu aja. Ya. Tips dari Ustaz. Iya benar. Itu ada. Iya. Oke. Ya, itu ibu itu. Ustaz, mohon maaf, tadi membahas sedikit tentang alam bangsa, alam antara dunia dan alam hidupnya, terkait yang tadi, apakah ada kemungkinan tadi yang kita yang manusia masih hidup itu bertemu dengan mereka yang sudah meninggal, mungkin dalam bawah sadar seperti itu. Kan ada beberapa ya cerita-cerita para orang-orang soleh tersebut, dan bermimpi hingga kita yang mungkin yang masih hidup bisa mengambil hikmah cerita dari orang soleh itu. Terima kasih Ustaz. Maksudnya ketemu bagaimana Bu? Ketemu secara langsung atau mimpi gitu. Karena antara kalau orang soleh mungkin dapat kenikmatan kubur yang menyebutkan kata-kata yang baik gitu, hingga yang masih hidup bisa mengambil pelajaran dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang dulu. Terima kasih. Orang kalau teringat dengan seseorang, setidaknya ada connecting di situ. Ya, ada connecting. Kalau ada orang yang sudah meninggal, kemudian kita ingat, maka seyogyanya dia membutuhkan doa kita. Ya, doakan minimal Al-Fatihah. Ya, minimal Al-Fatihah, doa Al-Fatihah minimal itu. Ya.
Ya maksimal ya bacakan 30 juz. Ya. Kalau ada orang mimpi Nabi, ya, di dalam mimpinya, maka sungguh orang itu pasti mimpi dengan Nabi, ya. Tapi lihat dulu siapa yang mimpi, omongannya suka bohong apa enggak. Ya, banyak orang ngaku-ngaku mimpi Nabi, ya, hanya untuk viral saja, ya, hanya untuk konten dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik, ya. Ya urusan dia lah masalah berbohong, ya. Tapi besar itu Nabi sudah libatkan di dalam kebohongan dia. Nauzubillah min dzalik, ya. Ya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa orang yang melihat aku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Nah, kalau selain dari Nabi mungkin bisa jadi. Apalagi kita nggak pakai apa? Nggak pakai wudu, ya. Banyak itu kan, nggak wudu, nggak apa, nggak sikat gigi, bau jigong lah, Seharusnya bersih dulu, ya. Ya bersih, gosok gigi, gosok semuanya. Kemudian setelah itu wudu, ya. Setelah itu tidur, baca doa. Insya Allah nggak mimpi yang aneh-aneh. Seandainya mimpi aneh itu akan menjadi isyarat yang baik. Kalau toh pun ada mimpi yang buruk, kan jarang deh, ya. Jarang deh. Orang yang kena sihir itu rata-rata lupa doa. Ya. Orang yang kena sihir itu rata-rata apa? Lupa doa, lupa. Atau ketika dia haid, jarang berzikir. Dukun itu ada istilahnya primbonnya. Ya, tahu primbon? Ada deteksinya itu, ya, kayak gitu kan. Wah, ini lagi ini. Ya kayak gitu. Tapi selama orang berbekal, berbenteng kepada Allah, enggak lah. Enggak bakalan masuk. Enggak bakalan mampu. Ya. Syaitan itu lemah. Ya. Maka kata Allah di dalam surah Jin itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Tambah tersesat. Ada orang minta perlindungan sama jin. Apa hebatnya jin? Enggak. Gagah-gagah depannya doang. Ketika bilang kita cekik nangis dia. Ya, kayak gitu. Masalah akidah. Ya, pokoknya kalau selalu ingat mereka atau memberikan nasihat yang baik silahkan. Tapi kalau memberikan nasihat yang tidak baik jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Ya, tapi setidaknya sambung terus. Yang sudah meninggal doakan terus. Nyampe nggak? Nyampe. Ya, kalau pengen tahu nggak percaya mati juga. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi intinya husnudzon. Seandainya mimpi yang buruk pun kata Nabi apa? Ya, meludah ke sebelah kiri dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan mimpi ini. Ya, selamat insya Allah. Jangan dipikir gimana ya, aku dikejar ular loh, katanya itu setan, katanya itu santet, ntar kalau mati aku gimana? Udah, nanti terbayang-bayang jumut, akhirnya setan jadi masuk. Tambah kacau. Berapa banyak orang begitu, ya? Ya, orang ketika punya masalah nggak fokus dengan menyelesaikan masalah, tetapi fokus dengan masalahnya, nggak kelar. Ada yang lain lagi? Ini sudah cukup kali ya. Saya tutup aja dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena saya masih ada acara langsung berangkat, ya. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Allah sayangi kita, bimbing kita ke jalan yang benar. Allah jadikan kehidupan kita husnul khotimah, akhlak yang baik, ya, mempraktikkan akhlak yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tentunya mempraktikkan apa yang kita dapat dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu kita semua bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.